Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama kakak Mei Mei. Kalian tahu nggak sih apa yang membedakan parang ini dengan parang yang ini? Yuk kita cari tahu. Hai teman-teman, ketemu lagi sama kakak, Kak Mei Mei. Kali ini kita akan membahas tentang korosi. Yuk simak penjelasannya. Tanah gersang kayak gini tuh tumbuhan apa yang bisa tumbuh lah. Yang penting usaha, Bos. Alah, bilang saja kau pengen pulang. Nah, itu tahu. Oh, ya udahlah, ayolah pulang. Udah capek. Pulang. Pulang. Iya. Pulang. Keesokan harinya, Sama Aldi. Ngapain kamu di sini? Kayak orang bingung aja. Enggak apa-apa. Ini bukannya parang yang kamu tinggal kemarin ya? Iya, aku lupa. Emang kenapa sama parangnya? Masa baru tinggal 1 malam udah karatan gini? Kok cepat banget ya? Padahal hujan tadi malam cuma bentar. Emang karatan itu apa sih, Pak? Oh, karatan atau korosi itu kerusakan benda logam karena pengaruh lingkungan. Tapi aku heran aja, kenapa kok kalau kena air hujan itu lebih cepat gitu? Kenapa? Kenapa ya? Gitu aja nggak tahu. Kan air hujan itu mempercepat perkaratan. Nah, itu benar. Tapi kenapa ya? Kok air hujan bisa mempercepat perkaratan? Nah, kalau itu aku kurang tahu. Kurang tahu. Kurang tahu. Aku masih bingung. Kok kemarin parangku bisa karatan itu kenapa ya? Iya ya. Kalian masih bingung yang soal kemarin? Iya. Mending kita tanya mereka. nanya apaan? Jadi gini, kenapa sih air hujan itu bisa mempercepat perkaratan? Oh gitu. Ini nih, karena kan itu salah satu pemicu dari perkaratan itu adalah udara atau oksigen dan air. Parang itu kan berbahan logam. Nah, berdasarkan nilai potensial reaksi standarnya, besi merupakan logam yang mudah mengalami oksidasi jika bereaksi dengan senyawa tertentu. Contohnya nih, nah yang pertama contohnya tuh air dan udara. Nah, jika besi bereaksi dengan oksigen yang mengalami kontak langsung dengan air, maka besi yang tadi itu akan mengalami oksidasi, sedangkan oksigen tadi akan mengalami reduksi. Nah, seperti ini reaksinya. Nah, benar yang dikatain sama Vinola, pemicu korosi itu antara udara sama air. Sebenarnya masih ada dua lagi, yaitu suhu dan elektrolit. Suhu itu mempengaruhi kecepatan reaksi redoks yang terjadi pada korosi. Nah, semakin tinggi suhu, maka energi kinetik partikel juga akan semakin tinggi, sehingga memungkinkan terjadinya reaksi itu tuh juga lebih besar dan korosi lebih cepat terjadi. Nah, ini juga alasan mengapa parang yang diletakkan di tempat terbuka itu lebih cepat mengalami korosi karena sering terkena sinar matahari yang membuat suhunya semakin tinggi. Contoh ketiga yaitu elektrolit. Nah, contohnya seperti asam dan garam. Air hujan itu kan mengandung asam seperti HNO3, H2SO4, H2CO3. Peristiwa korosi pada kondisi asam ini terjadi karena adanya reaksi reduksi tambahan yang berlangsung pada katoda. Seperti ini reaksinya. Seperti yang kita ketahui, korosi itu adalah logam yang teroksidasi. Adanya reaksi reduksi tambahan pada katoda ini menyebabkan logam yang teroksidasi itu semakin besar.
dan korosi itu lebih cepat terjadi. Hal ini juga alasan mengapa parang yang diletakkan di luar lebih cepat mengalami korosi karena terkena air hujan secara terus-menerus. Bentar deh. Bukannya air garam itu juga mempercepat terjadinya korosi ya? Ya itu, contohnya air laut. Kalau itu gimana penjelasannya, Mel? Gini loh teman-teman, tadi kan pemicu korosi itu ada 3. Yang pertama, udara dan air. Yang kedua itu kan suhu. Dan yang ketiga, elektrolit. Nah, pertanyaan kalian yang tentang air laut itu tuh termasuk dalam elektrolit. Karena air laut itu kan mengandung garam. Nah, seperti yang udah kita jelasin tadi yang pertama. Contohnya itu asam dan garam. Sedangkan elektrolit itu sendiri merupakan media yang baik tempat terjadinya transfer muatan. Hal ini mengakibatkan elektron lebih mudah diikat oleh oksigen di udara. Nah, air laut merupakan contoh dari garam dan air hujan merupakan contoh dari asam. Oleh karena itu, air hujan dan air laut merupakan faktor pemicu korosi yang pertama. Benar nggak, Ola? Nah, iya bener tuh Mel. Gini nih, air laut yang mengandung garam itu kan merupakan elektrolit. Nah, kalau elektrolitnya semakin besar, maka kandungan itu kan semakin kuat. Nah, sehingga korosi pun semakin cepat terjadi. Oh, gitu. Nah, kalau gitu kan saya jadi paham. Oh, makasih penjelasannya. Nah, sekarang udah pada paham. Sekarang ayo kita makan. Kalau soal makan aja cepat. Nah, kalau gitu kami lanjut dulu ya. Bye-bye. Nah, kakak yakin kalian semua pasti sudah mengerti. Tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.